Pasca dinyatakan resmi bebas bersyarat pada 18 Agustus 2024 lalu, Jessica Wongso yang telah menjalani masa tahanan selama 8,5 tahun atas kasus kopi sianida yang menyebabkan Mirna Salihin meninggal dunia pada 2016 silam, akhirnya dapat sedikit bernafas lega di luar tahanan. Beberapa ungkapan hati yang penuh dengan rasa haru dan kebahagiaan pun disampaikan oleh Jessica Wongso dan juga tim kuasa hukumnya. Di sisi lain, untuk mengetahui gelagat dan ekspresi Jessica Wongso saat mengungkapkan itu semua, dalam kesempatan ini, pakar ekspresi Kirdi Putra hingga psikolog Rosmini turut menganalisis gelagat dan ekspresi Jessica Wongso. Dan untuk mengetahui itu semua, maka inilah 5 ungkapan hati Jessica Wongso usai 8 tahun di penjara buntut kasus kopi sianida, versi Cumi Top 5. Senyum sumringah Jessica Wongso saat dinyatakan mendapat remisi 58 bulan 30 hari tampak terlihat jelas saat dirinya melangkah untuk pertama kalinya setelah 8,5 tahun ia mendekam di penjara. Ia bersamaan saat mengucap syukur, Jessica Wongso juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pihak-pihak yang telah mendukungnya. Lantas, seperti apa perasaan Jessica Wongso saat dinyatakan bebas bersyarat? Dan seperti apa pakar ekspresi Kirdi Putra melihat gelagat dan ekspresi Jessica Wongso? Doa saya untuk hari ini, hari yang sangat bahagia ini, saya bersyukur karena saya berkelakuan baik di lapas, jadi saya bisa mendapatkan hak integrasi saya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Doa dan harapannya ya semoga semuanya tertib dan baik-baik saja, dan saya bersyukur sekali dan berterima kasih atas supportnya yang sudah datang ke sini, meluangkan waktu untuk menemui saya. Terima kasih. Kalau berkelakuan baik itu kan notabene karena di lapas itu banyak peraturan ya, jadi kalau saya tidak melanggar peraturan itu udah nilai baik. Tapi kalau saya berbuat lebih untuk membantu atau menolong orang lain itu lebih baik lagi. Tapi mungkin karena saya itu secara natural terjadi aja sih kalau menurut saya. Kalau misalnya nggak boleh berbuat seperti ini ya saya tidak berbuat gitu. Buat saya itu ekspresi kejaga ya, ekspresi yang dia tampilkan, personanya dia yang dia tampilkan adalah senyum. Ditambah memang ya pasti itu momen yang membahagiakan buat dia keluar dari lapas. Jadi senyumnya itu gabungan antara senyum benar seneng gitu dengan senyum yang memang perlu ditampilkan secara personal. Jadi senyum personalitas sama senyum personal. Senyum dari dalam hati bahwa dia happy, dia lepas. Satu lagi bahwa dia selalu menampilkan dari dulu sampai sekarang gitu ya, sama bahwa kalau dia berusaha untuk selalu tampil senyum sehingga dilihat orang lain itu adalah dia ramah, murah senyum, baik seperti itu. Jessica Wongso secara terang-terangan mengungkapkan bahwa ia telah memaafkan dan tidak menaruh dendam terhadap pihak-pihak yang telah melakukan hal buruk terhadapnya. Namun dalam hal ini, pakar ekspresi Kirdi Putra justru menilai dari sisi lain yang cukup mengejutkan. Lantas, seperti apa ungkapan hati Jessica Wongso dan seperti apa sudut pandang pakar ekspresi Kirdi Putra? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah plong aja untuk menjalani, juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Tidak ada kebencian di diri saya sama sekali. Buat saya dari dulu Jessica itu masih sama sampai sekarang. Ketika dia bicara, seringkali dia menjaga kata-katanya itu untuk mengambang. Kata kalimat-kalimat yang sifatnya gak clear dan clean. Misalnya apa? Ditanya tentang perasaan kamu gimana sekarang, ya saya sudah berdamai sama diri saya sudah maafkan orang-orang yang telah melakukan perbuatan yang buruk itu. Perbuatan buruk itu apa? Saya mengajak gitu netizen untuk memperhatikan bahwa Jessica itu nggak pernah ngomong bilang bahwa atas perbuatan saya dituduh melakukan hal yang tidak benar, yaitu saya dituduh membunuh Mirna, padahal saya tidak membunuh Mirna. Berapa kali dalam sejarah Jessica diwawancara, berapa kali kalau ada ya bisa jadi ada, cari ya kapannya berapa kali dibandingin dari seluruh wawancara
berapa kali dia menyebutkan bahwa dia bukan pelakunya misalnya. Ya, logikanya sederhana. Kalau orang ditanya misalnya, kamu pelakunya bukan sih? Dia kalau memang bukan pelakunya, karena ngomong saya bukan pelakunya. Gitu, bukan ngomong ya perbuatan buruk apa segala, enggak, ya dijawab aja bahwa saya dituduh melakukan sesuatu yang tidak benar, yaitu saya dituduh membunuh Mirna, saya bukan pembunuh Mirna. Ngomongin aja terus. Tapi coba perhatikan bahwa apakah kemudian Jessica mengatakan hal-hal seperti itu secara lugas dia ngomong. Coba. Takut merasa serba salah, Jessica Wongso akhirnya memilih untuk memendam perasaannya saat ia mendekam di dalam penjara. Iya, Jessica Wongso memilih untuk mematuhi proses hukum yang ditetapkan, dan hal tersebut pun didukung oleh kuasa hukumnya, Otto Hasibuan. Untuk apa yang saya rasakan atau yang saya yakini itu ya ada biar itu berada tetap di dalam diri saya sendiri aja. Cuman kalau misalnya keputusan pengadilan itu mengatakan hal yang dikatakan oleh pengadilan, keputusan pengadilan itu ya tetap harus saya hargai dan saya hormati. Untuk kalau kelanjutan bagaimana nanti proses hukumnya ya saya serahkan semuanya ke pengacara aja. Saya untuk nanti malam aja saya belum tahu saya mau ngapain. Jadi saya belum tahu ke depannya saya harus ngapain dan harus apakah saya akan lakukan itu atau tidak. Saya belum gimana ya, belum terpikir karena saya masih baru keluar gitu, masih ngelihat jalanan, mau melihat yang di luar tuh sana itu ada apa dulu gitu. Biar saya healing dulu sejenak, baru saya berpikir apa langkah berikutnya. Kalau soal perkara PK nantilah kita diskusi khusus hari itu ya. Jadi kita pisahlah dulu ya. Satu kita bicara hari ini tentang bebasnya Jessica. Nanti saya akan undang lagi sekali lagi ketika kami mengajukan PK. Nanti semuanya saya paparkan di sana. Jadi supaya jangan terbagi-bagi ya. Hari ini fokus dulu tentang Jessica dulu nih. Sebagai bentuk rasa syukurnya, Jessica Wongso mengaku bahwa ia akan menjadi pribadi yang lebih positif di masa depan. Menanggapi hal tersebut, psikolog Rosmini menyampaikan bahwa hal tersebut wajar dirasakan oleh Jessica Wongso. Lantas, seperti apa rencana Jessica Wongso pasca dinyatakan bebas bersyarat? Dan seperti apa pandangan psikolog Rosmini? Bisa tanya, kamu rencanamu apa? Saya nggak tahu katanya. Blank katanya. Jadi habis ini juga nanti mungkin saya harus, dia dulu istirahat dulu, berpikir-pikir 1-2 hari ini baru dia pikir apa yang harus dilakukannya. Dia bingung sekali. Mungkin niat dan pandangan saya di masa depan itu ya saya mau ya selalu yang terjadi adalah hal yang positif. Jadi kalau misalnya saya meniatkan seperti itu, ya saya berharap saya dan orang-orang di sekitar saya bisa baik-baik saja menjalani kehidupan di masa depan nantinya dengan dipenuhi dengan hal-hal lebih baik lagi daripada yang lalu. Orang habis di penjara itu suatu situasi dalam hidup yang luar biasa. Mungkin nggak bisa menentukan sekarang, tapi perlu jeda untuk kemudian menurunkan emosinya, menurunkan rasa, saya akhirnya bebas nih gitu ya. Lalu kemudian baru bisa memikirkan ke depannya seperti apa. Di tengah perasaan bahagianya, Jessica Wongso nyatanya tetap merasa khawatir dan takut jika ia dibully oleh netizen yang kontra atas kebebasannya. Terlepas dari hal tersebut, psikolog Rosmini menyarankan agar Jessica Wongso berkelakuan baik dan menghindarkan suatu hal yang memancing reaksi negatif netizen. Kekhawatiran pasti ada ya, tapi ya mau bagaimanapun harus tetap dijalanin. Gak boleh saya merasa saya takut jadi saya tidak berbuat apa-apa gitu. Jadi tetap harus semuanya harus tetap dijalanin. Kalau persiapan secara spesifik tidak ada. Saya orangnya itu ya hari ini aja, besok apa yang terjadi aja gitu. Cuman kalau dukungan ya pasti di samping saya, di sekitar saya itu pasti ada orang-orang yang sayang sama saya, yang mendukung saya. Jadi itu aja sih yang saya fokusin. Ya kalau dia belajar dari kesalahannya harusnya iyalah. Harusnya dengan dia pernah hanya dengan minum kopi bisa sampai masuk penjara segitu lamanya, dia harusnya berpikir untuk tidak kemudian melakukan perilaku yang aneh-aneh lagi atau apa tuh. Kalaupun itu waktu itu memang misalnya ya, saya kan juga nggak tahu apakah itu betul-betul disengaja atau apa, atau tanpa sengaja atau apa. Tapi orang kalau habis keluar dari situasi yang nggak nyaman, pasti dia kemudian akan lebih menata dirinya.
biasanya seperti itu agar tidak lagi mengalami hal yang sama.